Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Denny Majid. Masih di channelnya Denny Majid Channel ya teman-teman. Dan masih juga di seputaran asam lambung, anxiety, psikosomatik yang selama ini beberapa tahun saya alami ya teman-teman. Di video kali ini saya mau membahas masalah masih banyak teman-teman yang mengalami sakit ulu hati, sering mual, muntah, dan mengganjal di leher ya teman-teman. Diakibatkan apa dan bagaimana cara mengobatinya yang secara alami ya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang sudah bergabung di video saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah bergabung dan yang sudah mensubscribe juga video saya. Saya doakan semoga teman-teman dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan, yang sedang sakit diberi kesembuhan dan diberi kesehatan kembali seperti biasa, normal biasa ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Dan yang baru bergabung saya ucapkan selamat bergabung, dan jangan lupa saya mohon dibantu di like, di komen, dan di subscribe ya teman-teman, karena subscribe teman-teman sangat membantu untuk berkembang lagi video-video selanjutnya, supaya saya lebih semangat lagi membuat video-video berikutnya ya teman-teman. Dan jangan lupa juga dipencet tombol loncengnya. Apabila dipencet tombol loncengnya, teman-teman tidak ketinggalan di video-video saya yang berikutnya, di video-video saya yang terbaru ya teman-teman. Dan di season kali ini tadi tentang banyak yang mengalami sakit ulu hati ya teman-teman. Oke, buat teman-teman saya perjelas lagi dan saya beritahu lagi di sini bahwa saya ini bukan siapa-siapa, bukan seorang dokter atau orang yang ahli psikolog atau ahli penyakit dalam. Saya ini orang biasa, sama dengan teman-teman, orang yang pernah mengalami penyakit asam lambung beberapa tahun lalu yang saya rasakan. Dan seputar jawaban saya ini adalah seputar pengalaman saya waktu saya mengalami penyakit asam lambung ini. Oke, buat teman-teman kita lanjut aja. Masalah nyeri ulu hati sering mengganjal ya teman-teman, disebabkan karena apa? Banyak teman-teman yang bertanya di sini, ada yang udah di endoskopi tapi ulu hati sering sakit, perut sakit, dan sering muntah ya, mual gitu teman-teman, dan dada panas, tidak ngeplong napasnya. Itu disebabkan karena apa? Karena GERD kita sedang meningkat ya teman-teman. Bagaimana cara menanggulanginya, bagaimana cara mengatasinya, dan bagaimana cara mengobatinya? Dengan cara saya itu, dengan cara alami ya teman-teman, saya mengobati dan menanggulangi ini tidak menggunakan obat atau herbal ya teman-teman. Saya dengan alami aja, tapi alhamdulillah saya bisa sembuh total, bisa sehat lagi seperti sekarang ini, bisa kuat lagi seperti sekarang ini, bisa aktivitas biasa lagi seperti normal biasanya ya teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dengan cara alami. Oke teman-teman, kenapa kita sakit di ulu hati, sering mengganjal, kadang sering mual ya teman-teman? Disebabkan dikarenakan itu di lambung kita, pencernaan kita itu sedang tidak normal, dikarenakan banyak gas yang berada di dalam lambung kita. Dan esofagus kita sedang membengkak karena didorong oleh gas asam lambung yang akan menaik ke atas ya teman-teman. Menjadi klep esofagus kita itu membuka, yang antara penghubung lambung dan kerongkongan kita itu adanya klep esofagus ya namanya teman-teman. Itu membuka, dijadikan menjadi cairan asam lambung yang begitu asamnya itu naik ke atas kerongkongan kita, kita menjadi mual, perut kembung, terus dada kita panas, napas kita tidak plong, kadang-kadang sering mengganjal di leher. Itu karena kenapa? Karena GERD kita atau asam lambung kita itu naik ke atas, menempel di dinding kerongkongan kita ya teman-teman. Itu yang saya alami, yang saya pelajari kayak gitu. Kalau teman-teman ingin
ngobatinya dengan cara obat boleh-boleh aja buat teman-teman, tapi teman-teman harus konsultasi dengan dokter juga, harus berobat dengan dokter ahlinya ya teman-teman. Dulu saya juga pernah tapi tidak kunjung sembuh, cuman untuk menetralkan asam lambungnya aja, karena dikasih obatnya cuman itu aja, antara Supradol dan Omeprazol, antasida atau obat-obat mah itu ya teman-teman. Itu cuma hanya buat netralin aja. Kalau lambung kita, asamnya kita itu dinetralin, kita buat makan juga nggak enak ya teman-teman. Nah itu yang pengalaman saya. Tapi kalau teman-teman yang cocok dengan herbal juga silakan, apa dengan kunyit, kadang-kadang suka cocok. Saya juga pernah dengan kunyit temulawak, itu cukup diparut, dikupas dulu, dicuci, dibersihin, diparut, dimakan dengan ampas-ampasnya atau airnya juga. Kadang-kadang itu agak enak ya teman, agak enak di lambung kita, kadang-kadang nyaman gitu. Itu juga saya pernah coba juga. Kalau metode saya sekarang ini tidak memakai obat atau tidak memakai herbal, saya sembuh total dengan cara alami. Itu yang saya ikuti di mentor saya, guru saya juga sekalian. Tanpa obat, tanpa herbal bisa sembuh dengan cara apa? Cukup minum air putih hangat ya teman-teman. Saya cukup dengan air putih hangat setiap hari, setiap malam. Itu paling sedikit 8 gelas saya minum air putih hangat. Kalau memang saya ada lemes, ada sempoyongan, kelingan, saya minum air putih hangat manis. Itu untuk menambah glukosa kita. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Di tadi masalah GERD kita yang naik ke atas, asam lambung, cairan asam lambung yang naik ke atas itu dia menjadikan panas di dada kita, dan kadang mengganjal di kerongkongan, dan membuat napas kita menjadi sesak atau tidak plong ya teman-teman. Itu caranya bagaimana? Karena cairan asam lambung itu menempel di dinding kerongkongan kita, menjadi napas kita kurang plong. Bagaimana caranya? Contohnya aja teman-teman, apabila air cuka kita masukin ke dalam gelas, kita tuang dengan air mineral, air putih sedikit-sedikit, lama-lama asamnya menjadi pudar, menjadi hilang ya teman-teman. Dan seperti itu contoh kecilnya aja teman-teman. Apabila asam lambung kita naik ke atas, kita kasih minum air putih hangat pelan-pelan, sedikit-sedikit, nanti lama-lama akan turun lagi kembali ke lambung kita, dan asam lambung yang menempel di dinding kerongkongan kita akan kembali sedikit-sedikit luntur turun ke bawah kalau kita sering minum air putih hangat. Seperti itu teman-teman yang saya pelajari dan yang saya ini jalanin. Lama-lama kita enak, sedikit-sedikit lapas kita plong, ada sendawa, ada bisa kentut juga. Kalau udah kentut itu enak, kayaknya enak gitu teman-teman kalau udah bisa sendawa atau buang gas ya, yang saya rasakan kayak gitu. Dan masalah esofagus kita yang katup, esofagus kita yang kebuka, saya dengan olahraga pernapasan. Caranya bagaimana? Dengan olahraga pernapasan supaya esofagus kita rapat kembali. Saya dengan cara mengambil napas dengan olahraga diafragma ya teman-teman. Caranya dengan mengambil napas lewat hidung, kita tahan di perut kita, tahan sampai 1-5 detik teman-teman, sekuat kita lah. Kita buang pelan-pelan lewat mulut. Itu kita lakukan 2 jam sekali atau 2 kali ya. Itu tapi jangan sering-sering ya teman-teman, itu bisa pusing buat kita ya, apalagi nanti kaget lagi teman-teman yang belum mengalami ini jadi pusing. Itu nggak apa-apa sebenarnya sih. Itu supaya esofagus kita rapat lagi, kita latih pelan-pelan sedikit-sedikit, nanti menjadi rapat di kerongkongan sini, di klep esofagus kita. Jadi supaya GERD, asam lambung kita ini tidak naik lagi ke atas. Itu cara penanggulangan saya, cara pengobatan saya kayak gitu ya teman-teman, untuk menurunkan asam lambung yang naik ke atas kerongkongan kita. Itu caranya untuk menetralisir lah gitu, supaya tidak naik ke atas dan supaya napas kita menjadi plong lagi. Pokoknya tetap
banyakin minum air putih hangat paling sedikit ya 8 gelas. Paling kita kebanyakan itu cuma kencing aja, sering kencing itu juga bagus untuk tubuh kita. Kalau kita sering kencing itu untuk membuang penyakitnya mungkin teman-teman ya. Dan ada juga saya dengan alami dengan cara apa, kalau ini ulu hati saya itu sering sakit, suka agak melilit ya teman-teman. Emang ada suka kayak gitu. Kalau kita udah minum air hangat masih terasa melilit atau gimana gitu, saya suka kompres juga teman-teman, pakai air putih hangat juga saya ngompresnya, tapi tidak pakai lap atau pakai bahan, dengan cara pakai botol beling, pakai botol ya yang kuat air panas lah, apa botol Milamin gitu, masukin air panas atau air hangat, kita taruh di atas perut. Kalau setiap malam mau tidur, kalau misalnya kita terasa malam, kita taruh di perut teman-teman sampai tidur. Itu lama-lama nanti enak lagi teman-teman. Itu yang cara-cara saya. Memang tidak mudah, tidak gampang, tidak langsung sembuh atau langsung enak, bakalan besok ada lagi. Tapi saya berangsur-angsur saya selalu kayak gitu teman-teman. Apabila tuh berasa kayak gitu, saya udah tahu oh caranya kayak gitu. Saya minum air putih yang hangat, duduk pelan-pelan, duduk nyender sambil atur napas supaya napas kita menjadi bisa stabil gitu ya teman-teman. Minum air putih hangat sambil sendawa, nanti membaik lagi, besok ada lagi kayak gitu. Kita udah tahu cara-caranya teman, kita pahami. Makanya kan saya bilang itu kita harus memahami dampak-dampak sensasi yang datang di asam lambung kita ini. Apabila ada kayak ulu hati tadi saya udah ceritain kayak gitu, bisa kita kompres, kita bisa minum air putih hangat cara pelan-pelan, duduk nyender. Kalau kita lagi dada kita lagi sesak, kita duduk santai, rileks sambil minum air putih hangat sampai kita atur pernapasan kita, seperti itu teman-teman. Dan juga kalau kita lemes, kurang energi, atau sering sempoyongan, oleng, karena kan kita kurang gizi ya teman-teman. Kalau kita lemas itu kita kekurangan glukosa, kita kurang energi, kurang gizi, kurang glukosa. Dengan apa cara? Nggak perlu pakai obat saya teman-teman, cukup apabila kurang gizi makan walaupun sedikit, 2 jam sekali 2-3 suap makan. Dan kalau kurang energi, kurang mineralnya, minum air putih hangat itu teman-teman. Minum air putih, mineralnya dan energinya supaya normal lagi. Dan apabila kita lemas, kita glukosa kita lagi rendah turun, minum air putih hangat manis teman-teman, supaya glukosa kita normal lagi. Karena setiap jamnya itu glukosa kita ini turun naik ya teman-teman. Jangan kata orang yang kena asam lambung, orang yang sehat pun begitu, glukosanya turun naik tidak menentu. Makanya saya minumin air putih hangat manis untuk menambah glukosa kita. Itu saya minum sehari bisa 2 kali 3 kali gelas, dengan gelas yang tanggung ya teman-teman. Itu cara saya supaya saya nggak lemes, supaya nggak lesu, supaya nggak oleng, nggak sempoyongan. Saya minum air putih manis. Yang penting kita makan sudah, minumnya udah, minum manis sudah, semangat lagi. Seperti itu kita pahami, kita cermati, ternyata oh kayak gitu ya. Contohnya besok ada kayak gitu, kita ulangin lagi teman-teman. Minum lagi, misalnya lemas lagi, ada datang lemas itu lagi, minum lagi putih hangat manis supaya nggak lemas, glukosanya supaya normal lagi. Seperti itu teman-teman. Kalau kita udah memahami seperti itu, satu-satu sensasi yang datang kita bisa semuanya kita tangani ya teman-teman, dengan cara dengan gampang, dengan air putih hangat aja. Kita harus duduk santai atau bagaimana teman-teman, kayak gitu. Kayak misalnya kepala sering pusing, itu kenapa kepala sering pusing? Itu karena kita sering berpikir terlalu berat, mikirin penyakit mulu, kapan sembuhnya, kapan sehatnya, menjadi penegangan otot di urat belakang kita ya, leher belakang kita tuh jadi menimbulkan pusing kepala kita. Itu yang saya alami. Nah, kita pahami seperti itu. Caranya bagaimana? Tetap rileks, santai, duduk. Kita jaga pikiran kita, jangan memikirkan penyakit, pelan-pelan minum air putih hangat seperti gitu.
atau kita olahraga tiap pagi. Makanya saya bilang itu kita harus menjaga 3P-nya, dari pola makan, pola minum, pola pikir, pola tidur kita, olahraga kita. Nah makanya kita pola pikir kita jaga supaya nggak mikirin penyakit terus, supaya kita itu nggak ada penegangan otot, supaya nggak pusing. Kita harus memikirkan hobi-hobi kita, pemikiran yang ceria, pemikiran yang gembira. Misalnya kita punya peternak apa, punya ternak burung, atau hobi kita orang laki-laki itu main burung, atau punya kolam ikan, apa punya ayam, piara ayam seperti itu teman-teman. Kita alihin ke situ. Jadi pemikiran penyakit itu kita alihin ke hobi kita teman-teman. Perlahan-lahan nanti kita terlupakan dengan pusing itu. Dan penegangan otot kita ini supaya nggak tegang otot kita pagi itu olahraga teman-teman. Saya itu olahraga tuh rutin setiap pagi, walaupun cuma jalan. Saya setiap pagi jalan dengan anak saya, itu cuman 2-3 kali putaran. Misalnya di depan rumah saya itu kan ada perumahan, seputaran, kadang-kadang 2 putaran 3 putaran. Itu saya rutin, saya gerakin sampai leher, tangan. Kenapa? Supaya otot-otot kita itu yang tegang itu menjadi kendor lagi. Apabila ada panas, kita ada waktu berjemur paling sedikit 15 menit 20 menit cukup kita untuk menambah imun kita, vitamin D kita, supaya kita kuat, nggak lemes mulu. Imun kita harus tambah juga teman-teman. Kita udah punya vitamin D, tapi kalau nggak ada panas, nggak berjemur, itu nggak terbentuk imun kita teman-teman. Vitamin D kita itu kurang, menjadi lemes, lesu. Makanya kita harus sedikit berjemur. Kalau ada panas, ada waktu gitu. Saya pun walaupun bekerja, saya sempatin, karena saya ini sopir pribadi. Kalau habis nganter, kalau pagi jam 8, jam 9 sampai jam 10, kalau saya lagi diem itu saya berjemur teman-teman. Saya sengaja diri di atas yang panas, kadang-kadang kayak gitu saya sengajain, biar imun kita bertambah juga, imun kita menjadi normal, vitamin D nya itu teman-teman harus kita cermatin, harus kita pahami. Penyakit ini, penyakit yang lain juga kayak gitu teman-teman. Ada dada sakit, dada kiri kita itu sampai nembus ke belakang, itu apa? Itu penegangan otot juga. Caranya ya tetap kita olahraga supaya otot kita itu nggak pada tegang. Pagi gerak jalan, gerakin badan semua, kakinya teman-teman. Kalau emang pusing, ada sempoyongan ya wajar, awal-awal kita paksain, nggak apa-apa, nggak bakalan jatuh, nggak bakal pingsan. Saya udah jalanin ini semuanya teman-teman. Selama 3 tahun saya sempoyongan, oleng, itu alhamdulillah yang namanya jatuh di jalanan atau pingsan nggak ada teman-teman. Emang rasa takutnya bukan main, rasa panik, rasa cemas, rasa takut, semua ada campur aduk. Tapi kalau kita udah memahami, udah tahu cara-caranya, pasti teman-teman bisa. 3 bulan teman-teman terapin itu semua. 3P-nya teratur, makan, minum teratur, makanan pantangan dihindarin dulu, tidurnya teratur, pikirannya juga teratur. Kita memikirkan yang positif, kita jauhin pikiran negatifnya, dan kita tidur semalaman 8 jam, nggak begadang. Jam 8 malam tidur, jam 4 jam 5 kita bangun, olahraganya teratur, kita sering berjemur. Insya Allah teman-teman 3 bulan ada perubahan. Yang penting kita udah tahu, apabila ada sensasi kita udah tahu cara-caranya itu ya teman-teman. Itu pengalaman saya dari ulah hati, dari kembung mual, dada panas, sesak, leher mengganjal, pusing, keliengan, pala, otot kayak di sini kaku belakang. Kita harus pahami teman-teman. Itulah metode-metode saya, cara alami yang saya bisa sembuh gitu. Walaupun teman-teman udah menjalani ini semua, udah menuju kesembuhan, apalagi udah sembuh total, teman-teman tetap jangan melupakan yang 3P tadi. 3P-nya pola makan, minum, tidur. Walaupun udah bisa makan makanan pantangan, makan pantangan itu kalau udah sembuh makan aja, tapi ingat ada jedanya dan ada waktunya juga teman-teman. Jangan mentang-mentang udah bisa makan pantangan setiap hari dimakan, jangan.
bukannya kita sayangin diri kita teman-teman, kita sayangin lambung kita juga. Kita udah susah payah untuk sehat, untuk sembuh. Kita harus menjaga juga teman-teman, jangan kita makan sembarangan. Minumnya juga kopi, susu, coklat kita hajar, jangan teman-teman. Bukan kenapa kita sayangin tuh ini lambung kita, soalnya lambung kita itu udah rentan ya. Kita sedikit nggak apa-apa kita minum atau kita makan asal ngilangin, nanti tetap porsinya dan jedanya kita jaga, karena supaya kita tidak kambuh lagi. Karena dulu saya pernah kambuh kayak gitu teman-teman, kali-kali saya bilang saya pernah kambuh 2 kali, mulainya dari nol lagi. Tapi alhamdulillah selama saya udah bisa memahami, bisa mencermati, bisa menelaah lebih dalam lagi, dalam jangka 2 minggu udah normal lagi ya teman-teman. Itu karena saya udah bisa memahami dan udah bisa cara-caranya lah, macam-macamnya, yang kalau ada sensasi yang datang itu saya udah bisa tangani sendiri. Itulah teman-teman jadi pengalaman saya ya sebetulnya sharing aja buat teman-teman, buat dari saya sharing. Ini bukan apa-apa, bukannya apa ya namanya ya, kalau sama itu mah lain lagi lah, mau dokter. Ini sharing aja lah teman-teman ya, anggap aja sharing. Saya bukannya ngguruin, bukan apa. Kalau teman-teman bisa menjalani seperti saya ya silakan, monggo teman-teman. Kalau bisa teman-teman pakai ya alhamdulillah, apalagi sampai bisa sembuh total kayak saya, bisa sehat lagi, bisa normal lagi, bisa aktivitas seperti biasa lagi, alhamdulillah alamin namanya. Semoga ini sharing saya menjadi wasilah untuk teman-teman ya teman-teman. Apabila teman-teman nggak bisa pakai sharing ini, nggak mau pakai atau nggak mau denger ya nggak apa-apa, saya juga nggak rugi ya teman-teman ya, itu hak teman-teman. Oke, sampai di sini aja teman-teman. Saya doakan buat teman-teman yang sedang mengalami penyakit asam lambung dan anxiety psikosomatik ini, semoga cepat diberi kesembuhan, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesabaran dan diberi umur panjang, dan diberi sehat lagi, kuat lagi, normal lagi seperti dulu lagi, sembuh lagi, normal lagi, bisa aktivitas seperti biasa, bisa bekerja lagi seperti biasa, normal lagi, bisa mencari rezeki buat anak istri di rumah. Amin ya rabbal alamin. Dan doakan saya juga ya teman-teman, semoga saya sehat terus, kuat terus, bisa sharing-sharing lagi dengan teman-teman di video ini. Dan jangan lupa juga yang baru bergabung, saya mohon dibantu di like, di komen, dan di subscribe, karena subscribe teman-teman itu sangat membantu untuk lebih berkembang lagi video saya selanjutnya. Karena video saya ini belum berkembang ya teman-teman, karena belum dimonetisasi, supaya saya lebih semangat lagi apabila udah berkembang ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini aja video saya. Apabila ada salah-salah kata atau yang nggak enak, jangan didengar ya teman, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.